Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Khairunisa dengan NPM 251040003 dari kelas C jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara saya di Pegadaian untuk memenuhi tugas UTS Fikih Muamalah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit sejarah singkat mengenai Pegadaian. Sejarah Pegadaian Syariah di Indonesia. Pegadaian itu merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktivitas pembiayaan kebutuhan masyarakat, baik bersifat produktif maupun konsumtif. Dengan menggunakan hukum gadai, adanya Pegadaian ini dimulai pada zaman penjajahan Belanda atau VOC, yang dimana pada saat itu tugas Pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya, usaha ini dijalankan oleh pihak swasta. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, usaha Pegadaian ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian dijadikan perusahaan negara menurut Undang-Undang Pemerintah Hindia Belanda. Pada waktu itu dengan status dinas Pegadaian. Di zaman kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia itu mengambil alih usaha dinas Pegadaian dan mengubah status Pegadaian menjadi perusahaan negara atau PN. Pegadaian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 PP 1960 pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1969, perusahaan negara Pegadaian berubah menjadi perusahaan jawatan. Kemudian pada tanggal 10 April 1990 berdasarkan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, Perjan Pegadaian berubah menjadi perusahaan umum atau Perum. Baiklah, langsung saja masuk ke intinya, yaitu hasil wawancara saya mengenai akad-akad apa saja yang digunakan di Pegadaian tersebut. Yang pertama, akad yang diterapkan di Pegadaian itu yaitu akad rohan dan akad murabahah. Khusus untuk akad rohan, produk yang digunakan itu berupa gadai dengan produk Pegadaian yang sistem cicilannya itu digunakan akad rohan. Sedangkan untuk akad murabahah itu khusus untuk nasabah yang menggunakan cicilan logam mulia, produksi logam mulia atau mulia syariah ultimate. Dengan emasku ultimate yaitu nasabah yang diterapkan menggunakan akad murabahah. Nah, selanjutnya bagaimana proses menjalankan akadnya? Prosesnya sendiri itu nasabah menentukan produk yang dipilih atau yang akan ditransaksikan terlebih dahulu. Kemudian diterapkannya, misalkan nasabah tersebut memilih untuk rohan, yaitu yang sistem cicilannya. Jadi di situ ada akad yang tertera sesuai dengan syariat Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan fatwa MUI yang diterapkan. Di situ nasabah memiliki kewajiban untuk menandatangani akad tersebut sebelum nasabah melakukan proses depression atau proses di kasirnya terlebih dahulu. Mengetahui apa yang digunakan itu kemudian konsekuensinya nasabah tersebut melakukan ingkar dari akad atau dia lalai dari akad itu, maka ada konsekuensinya berupa tatwid, yaitu yang dimana dalam akad sudah dijabarkan untuk akadnya sendiri itu seperti apa. Kemudian konsekuensinya bila nasabah tersebut lalai dari akad dan bila nasabah tersebut melakukan pelunasan dipercepat atau nasabah tersebut biasanya tidak sanggup untuk membayar itu yang sudah tertera dalam akadnya. Yang selanjutnya, barang apa saja yang boleh digadaikan? Untuk barangnya itu sendiri biasanya itu emas. Emas tentunya boleh, yaitu emas perhiasan atau emas logam mulia. Emas perhiasan itu sendiri biasanya dihitung dari kadar yang memulai dari 700 itu sudah bisa digadaikan. Kemudian elektronik itu sendiri bisa misalnya televisi, ada lagi laptop, handphone. Namun untuk beberapa kriteria itu ada beberapa persyaratannya supaya bisa diterima untuk digadai. Kemudian selain itu untuk yang non mikro, Pegadaian ini dia memakai BPKB kendaraan. Jadi BPKB kendaraan yang dijaminkan itu hanya BPKB-nya saja, unitnya masih bisa digunakan. Ada juga misalkan nasabah mau menggadaikan unit kendaraannya,
juga bisa. Jadi selain dari uniknya surat-surat juga dititipkan di sini itu digadai langsung atau rohan. Jadi kalau kendaraan itu bisa motor atau mobil, kemudian kalau motor dan mobil bukan hanya mobil saja, tetapi surat-suratnya juga diartikan seperti itu. Jadi yang menentukan harga gadai itu dari nasabah atau dari pegadaian syariahnya. Kalau misalnya untuk nilai gadai atau taksiran gadai itu yang menentukan itu biasanya dari harga barang tersebut di pasarannya. Misalnya nasabah tersebut hendak menggadaikan kendaraannya, jadi dilihat dari harga second kendaraannya ditaksir 70% dari harga second kendaraan di pasaran. Berapa? Jadi kalau misalnya unitnya itu nilainya 10 juta, kita taksir di pasaran itu berarti sekitar 7 juta taksiran barangnya. Jadi untuk menentukan beberapa nilai taksiran itu dilihat dari pihak pegadainya itu sendiri. Selanjutnya, apakah ada batas waktu untuk pegadaian tersebut? Nah, kalau untuk tenggat waktu itu untuk produk rohan atau gadai itu di tanggal waktu yang diberikan sampai kurang lebih 4 bulan, dan setiap bulannya itu ada namanya yang muknah. Muknah itu tidak dihitung per 10 hari, besarnya per 10 hari itu biasanya sekitar 0,8%, tergantung berapa pinjamannya. Nah, terus untuk produk lain misalnya cicilan emas atau pinjaman dengan jaminan emas itu dimulai dari angsuran 12 bulan sampai 36 bulan. Kemudian ada lagi cicilan logam mulia, itu biasanya dimulai dari 3 bulan sampai 36 bulan. Kemudian untuk produk mikronya sendiri itu paling cepat itu 12 bulan dan paling lama yaitu 36 bulan. Jadi tergantung produknya itu sendiri. Selanjutnya kriteria untuk nasabah pegadaian apa saja? Nah, kalau untuk kriteria khusus untuk nasabah itu tidak ada. Akan tetapi untuk beberapa pegadaian barang itu memang ada persyaratannya tertentu. Misalnya untuk gadai BPKB, kendaraan kalau di syariah itu khusus sebagai nasabah yang memiliki usaha saja. Jadi kalau untuk karyawan baru ada untuk pegadaian di konvensional. Nah, untuk produk lain persyaratannya tertentu tidak ada. Yang terpenting syarat kelengkapannya baik dan surat menyurat dan juga identitas produk yang ingin digadaikan itu lengkap yang bisa dimasukkan di pegadaian. Jadi untuk kriteria nasabah itu sendiri tidak ada. Jadi kesimpulan dari wawancara saya yaitu pegadaian ini menerapkan sistem akad rohan dan akad mudorobah, yang dimana akad mudorobah itu khusus untuk logam mulia, sedangkan akad rohan itu khusus untuk produk-produk gadai yang cicilannya itu yang digunakan akad rohan. Baiklah, sekian pemaparan wawancara dari saya. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.